Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anwar Murad dari kelas 10 IPS 2. Saya sekolah di SMA Negeri 1 Rengas Timrong. Saya di sini akan melaksanakan pembelajaran dari rumah karena dalam pandemi COVID-19 ini kita akan belajar dari rumah. Materi kali ini adalah Islam dan jaringan perdagangan. Berdasarkan dari data arkeologis ataupun dari data historis, sejak abad pertama Masehi sudah dimulai kegiatan perdagangan di Kepulauan Indonesia. Berdasarkan berita-berita, Cina telah dikaji jalur-jalur pelayaran dan jaringan perdagangan Kerajaan Sriwijaya dan negeri-negeri di Asia Tenggara, India dan Cina oleh W. Walters tahun 1967. Kapal-kapal dagang Arab juga sudah mulai berlayar ke wilayah Asia Tenggara sejak permulaan abad ke-7. Dari literatur Arab, banyak sumber berita mengenai jaringan perdagangan dan pertumbuhan, serta perkembangan kota-kota pusat kesultanan dengan kota-kota bandarnya pada abad ke-13 sampai ke abad 18. Misalnya Samudra Pasai, Malaka, Banda Aceh, Jambi, dan Palembang. Dari sumber literatur Cina, Cheng Ho mencatat bahwa terdapat kerajaan yang bercorak Islam atau kesultanan seperti Samudra Pasai dan Malaka yang tumbuh dan berkembang sejak abad ke-13 sampai ke-15. Di wilayah Kepulauan Indonesia, perdagangan lebih terkonsentrasi perdagangan cengkih dan pala. Pada abad ke-16, Sombapu menjalin hubungan perdagangan dengan petani Johor dan Banjar. Hubungan antara Ternate, Pitu, dan Jawa sangat erat. Hal tersebut ditandai dengan adanya seorang raja yang dianggap benar-benar telah masuk Islam, yaitu Zainal Abidin. Dia lahir tahun 1486 sampai 1500. Yang pernah belajar di Madrasah Giri, Zainal Abidin dijuluki sebagai Raja Bulawa, yaitu Raja Cengkih. Disebut Raja Cengkih karena membawa cengkih dari Maluku sebagai persembahan. Dengan meningkatnya ekspor lada, perdagangan internasional membuat perdagangan Nusantara mengambil alih peranan India sebagai pemasok utama bagi pasaran Eropa yang berkembang dengan cepat. Dalam proses perdagangan terjalin hubungan antar etnis sebagai etnis dari kerajaan-kerajaan berkumpul dan membentuk komunitas sehingga muncul nama-nama kampung berdasarkan daerah. Seperti di Jakarta terdapat perkampungan Keling, Pakajon, dan kampung-kampung lainnya yang berasal dari daerah-daerah asal yang jauh dari kota-kota yang dikunjungi, seperti Kampung Melayu, Kampung Bandan, Kampung Bandon, dan Kampung Bali. Sistem jual beli barang dengan cara barter masih dilakukan pada zaman pertumbuhan dan perkembangan Islam. Sistem barter ini dilakukan antara perdagangan-perdagangan dari daerah pesisir dan daerah pedalaman, bahkan kadang-kadang langsung dengan petani. Transaksi tersebut dilakukan di pasar, baik di kota maupun di desa. Tradisi jual beli dengan barter hingga sekarang masih dilakukan oleh beberapa masyarakat sederhana yang berada di daerah pedalaman. Pada masa pertumbuhan dan perkembangan Islam telah menggunakan mata uang sebagai nilai tukar barang. Mata uang yang digunakan tidak mengikat pada mata uang tertentu, kecuali ada ketentuan yang pemerintah daerah setempat. Dari materi Bapak yang tadi bacakan, apakah ada yang ditanyakan? Kalau ada ditanyakan, silakan melalui via WhatsApp atau via email ya. Oke, terima kasih, semoga bermanfaat.
dari pembelajaran dari rumah ini semoga dalam pandemi COVID-19 ini segera selesai dan bisa beraktivitas seperti dulu lagi ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.